Hey guys, welcome back. Nah guys, film keempat dan sambungan trilogi Matrix udah rilis ya. Filmnya tentu aja masih dibintangi oleh aktor keren Keanu Reeves. Siapa sih yang gak kenal sama Keanu? Aktor yang membintangi film John Wick. Nih film guys adalah sambungan dari film trilogi Matrix. Jadi sebaiknya kalian sudah pernah nonton film Matrix sebelumnya ya. Tapi jika belum, ya udah, gak apa-apa. Nanti gue coba menerangkan adegan-adegan yang mungkin kalian bingung. FYI guys, film Matrix yang sebelumnya sangat fenomenal ya. Karena film-film tersebut merubah industri perfilman di Hollywood. Baiklah guys, mari gue langsung aja bahas alurnya. Dan seperti biasa, nih video mengandung heavy spoiler ya. Namanya juga alur cerita ya kan. Tapi sebelum gue mulai, yang belum subscribe, monggo di subscribe. Yang udah, makasih ya. di awal film kita diperkenalkan dengan Bugs dan Si. Kedua orang ini adalah manusia yang berada di luar pengaruh Matrix. Oh ya guys, gue jelasin dulu ya apa itu Matrix. Matrix adalah dunia yang diciptakan oleh mesin atau sebuah program simulasi realita yang diciptakan setelah kekalahan umat manusia melawan mesin. Umat manusia saat itu hampir punah guys, dan bumi udah gak bisa dihuni lagi karena udah hancur dan penuh radiasi. Oleh sebab itu para mesin membuat sebuah dunia program yang merefleksikan dunia asli yang padahal hanya simulasi komputer. Nah, sisa manusia yang ada dikembangbiakan oleh mesin dan otak mereka diupload ke dalam program itu. Jadi manusia yang hidup di dalam program Matrix itu gak tahu kalau mereka itu hidup di dunia simulasi dan raga mereka ada di luar program. Nah, si Bugs dan Zack ini adalah sisa manusia yang hidup di luar Matrix. Mereka berdua masuk ke dalam Matrix karena menemukan adanya program yang aneh yang sedang berjalan di dalam Matrix. Program ini terlihat lawas. Si Bugs pun mengamati program tersebut dan mengamati dari kejauhan. Ternyata guys, program lawas tersebut adalah program model yang menceritakan kejadian ulang pada film Matrix pertama ya. Kejadian pas Trinity dipergok oleh polisi dan para agent. Oh ya guys, satu lagi, Agent adalah sebuah karakter program yang diciptakan oleh dunia Matrix untuk memburu dan menghabisi manusia yang masuk ilegal ke dalam Matrix. Agent ini memiliki kelebihan yang super karena manusia yang dihadapi adalah super juga. Bugs menyaksikan kejadian tersebut. Walaupun dia udah tahu ceritanya, cuman dia hanya bingung kok bisanya program tua ini masih nyala. Selagi asik menyaksikan, Bugs kepergok sama agent di sana. Dia pun melawan para agent. Tapi agent yang ada di sana lumayan juga banyaknya. Dia melawan seadanya sambil kabur. Bugs yang lagi sembunyi mendadak ditangkap oleh seorang agent dan dibawa ke sebuah tempat. Bugs ingin melawan tua agent, tapi nggak jadi. Karena ada keanehan sama agent ini. Nih agent sepertinya membelot ya guys. Bugs juga melihat seperti ada yang aneh sama ruangan tempat mereka berada. Ternyata ini adalah apartemen Neo atau Keanu Reeves di Matrix pertama ya. Tuh agent bilang, Neo udah nggak ada. Dia udah dicari-cari tapi nggak ketemu. Bugs pun nyaut kalau Neo itu masih hidup. Karena dia pernah melihatnya. Pertemuan itu menyadarkan Bugs dari kehidupan dunia Matrix. Ternyata guys, si agent itu juga bilang kalau dia juga merasakan keberadaan Neo. Walaupun tidak bertemu langsung dengan orangnya, tapi melalui kode-kode program. Kode program itu yang membuatnya membelot. Setelah itu si agent menyebutkan namanya, yaitu Morpheus. Morpheus ini sahabat dan mentor Neo ya di film Matrix pertama sampai ketiga. Cuman di film Matrix keempat ini, dia diprogram ulang menjadi muda. Bugs senang banget setelah mengetahui si agent itu ternyata adalah Morpheus. Dia langsung memeluknya. Bugs pun menawarkan Morpheus pil merah untuk keluar dari dunia Matrix dan bergabung sama dirinya dan teman-temannya. Morpheus kemudian menelan pin tersebut. Dia langsung celeng. Pas mau kabur dari dunia Matrix, mereka kepergok sama agent lainnya. Para agent pun menyerang mereka berdua. Kejar-kejaran pun terjadi. Mereka berdua berhasil keluar dari dunia Matrix, dibantu oleh Zeke dari luar program. Di adegan lain kita ditunjukkan dengan Neo atau Keanu Reeves. Dia sudah lupa dengan siapa dirinya. Dia bekerja di sebuah perusahaan game. Lucunya guys, si Neo ini di dunia Matrix adalah seorang pencipta video game yang berjudul Matrix. Si Neo pun pergi ke coffee shop sama rekannya. Di sana dia terlihat gelisah. Kayaknya dia lagi nunggu orang deh. Dan orang yang dia tunggu akhirnya muncul. Ternyata guys, orang tersebut adalah Trinity, kekasih Neo di film Matrix pertama sampai ketiga. Tapi di akhir film Matrix ketiga, kan si Trinity ini udah tewas. Kenapa dia masih hidup ya? Dan sepertinya Trinity juga lupa ingatan.
Selama ini Neo selalu aja memperhatikan Trinity dari kejauhan di kafe tersebut dan gak berani negur. Temannya pun punya inisiatif dengan memperkenalkan Neo sama Trinity. Mereka berdua berkenalan, tapi seperti udah kenal lama gitu. Si Neo kecewa pas mengetahui si Trinity ini udah bersuami dan punya anak 2. Setelah itu Neo balik ke kantornya. Dia bertemu sama bosnya atau pemilik tuh perusahaan. Sang bos menjelaskan ke Neo kalau gamenya akan dibuat sequel lagi, sequel yang keempat. Neo keberatan mendengar itu karena dia gak mau buat sequel lagi, tapi dipaksa oleh sang bos karena itu sudah keputusan dari pimpinan perusahaan. Setelah mendengar ini, Neo seperti mengalami gangguan psikotik. Dia langsung bertemu sama psikiaternya. Psikiater ini menenangkan Neo dan bilang kalau mimpi-mimpi yang dialami Neo ini hanya gangguan psikis dan dia kembali memberikan Neo pil biru untuk diminumnya. Guys, pil biru yang diberikan oleh psikiater ini adalah pil yang membuat Neo melupakan ingatan masa lalunya. Sedangkan Neo nggak sadar apa yang dia minum. Dia kira itu adalah obat untuk menyembuhkannya dari gangguan mental. Tapi sepertinya pil biru itu nggak mampu menyembuhkannya. Ya iyalah guys, orang dia sebenarnya kan nggak sakit. Setiap hari dia tetap pergi ke kafe untuk sekedar melihat Trinity. Emang ya, ingatan indah susah dihilangkan walaupun pakai obat. Akhirnya Neo menegur Trinity lagi dan mereka berdua berbincang-bincang. Si Trinity bilang sejak kenalan mereka kemarin dia merasa ada yang aneh sama dirinya. Sepertinya mereka udah lama kenal. Apalagi setelah dia melihat game yang dibuat Neo. Kok salah satu karakter game tersebut mirip sama dirinya. Neo pun gak ngerti kenapa bisa kebetulan gitu. Setelah pertemuan itu, Neo balik ke kantor lagi. Di kantor sepertinya ada bunyi alarm dan para karyawan sedang dievakuasi keluar. Neo mendadak dapat SMS dari orang yang gak dikenal. Dia disuruh pergi ke kamar mandi. Di sana dia bertemu sama Morpheus. Neo kenal sama Morpheus ini. Dia adalah karakter program simulasinya dalam game. Morpheus menawarkan Neo pil merah agar ia bisa ingat kembali masa lalunya. Si Neo gak mau, dia takut. Morpheus terus mendesak dan mengajaknya kabur dari Matrix. Para polisi datang dan menyerang Morpheus. Polisi ini bukan lawan Morpheus ya guys. Neo kemudian bersembunyi. Setelah itu bosnya datang ke lokasi. Sang bos sepertinya tersadarkan dari mimpi. Dia ternyata juga telah dihapus ingatannya dan kembali ingat siapa dirinya yang sebenarnya, yaitu Agent Smith. Agent Smith ini musuh utama Neo ya guys di film Matrix sebelumnya. Tanpa babi bu, dia langsung nyerang Neo. Sebelum Neo dihabisi Smith, Neo melihat kucing hitam. Jika ada kucing hitam guys, berarti program telah dirubah. Neo pun tiba-tiba udah ada di ruangan psikiaternya. Dia nggak ngerti kenapa mendadak ada di situ. Sang psikiater menjelaskan kalau Neo tadi mengalami gangguan mental dan penyerangan di kantornya itu nggak pernah terjadi. Itu hanya halusinasinya saja. Neo nggak percaya, tapi nggak bisa berbuat apa-apa dia. Setelah itu dia merenung di atap apartemen karena dia mikir kalau dirinya udah gila, dia mau melompat dari atap. Dia diselamatkan oleh Bugs. Bugs mencoba menjelaskan siapa dirinya ke Neo dan meminta Neo untuk mempercayainya. Neo pun mengikutinya dan pergi keluar pintu. Dan tuh pintu menuju ke kereta api cepat di Tokyo. Neo kaget, si Bugs menjelaskan kalau dia baru aja lewat portal dan tiba di kereta api. Tempat yang berjalan lebih sulit dilacak oleh para agent. Jadi untuk sementara mereka aman di situ. Setelah itu mereka menuju ke sebuah portal lagi dan bertemu sama Morpheus. Di sini Morpheus memutar cuplikan masa lalu Neo dengan tujuan agar Neo mengingat akan masa lalunya. Dia menawarkan kembali ke Neo pil merah agar dia kembali mengingat seluruh ingatan masa lalunya dan keluar dari dunia program Matrix. Mereka juga memperlihatkan wajah Neo yang sebenarnya di dunia Matrix. Wajahnya telah dirubah agar orang tidak mengenalnya dan agar manusia-manusia yang berada di luar Matrix tidak menemukannya. Neo pun akhirnya menelan pil merah itu. Lokasi mereka di sana ternyata udah kedeteksi oleh para agent. Mereka semua pun bertarung sambil melarikan diri dan membawa Neo yang sedang celeng akibat pil merah. Mereka kembali ke portal kereta. Di kereta api, program Matrix mengaktifkan keamanannya, yaitu program bot. Program ini ngehack manusia di sekitarnya. Kesadaran mereka diambil alih dan dikendalikan oleh program. Para bot ini berusaha untuk menghabisi mereka semua. Neo masih celeng. Dia hanya bisa menyaksikan pertarungan antar bot dan teman-temannya. Mereka pun diberitahu oleh Sig untuk kabur lewat cermin kecil di kamar mandi. Karena bot banyak, ya udah deh mereka mencoba keluar dari Matrix menggunakan cermin kecil tersebut. Bersama dengan itu, Neo tersadar dan terbangun di dunia yang sebenarnya.
Dia melepaskan alat-alat yang menghubungkan dirinya dengan dunia Matrix. Dia telah kembali ke raga yang sesungguhnya. Dia didatangi oleh sebuah mesin. Neo kira nih mesin mau menghabisinya, tapi ternyata enggak ya guys. Tuh mesin membantu Neo untuk kabur dari situ. Di sana Neo sempat melihat jasad atau raga Trinity. Si Trinity masih terhubung sama dunia Matrix. Tuh mesin membawa Neo ke pesawat di mana Bugs dan rekan-rekannya berada. Mereka mencoba menyadarkan dan memulihkan ingatan Neo seutuhnya. Neo dibawa ke tempat simulasi yang dulu pernah dia alami juga di Matrix pertama. Di sini Morpheus mencoba membuka ikatan Neo dengan adu kungfu. Pada awalnya Neo kalah sama Morpheus, tapi guys setelah ingatannya pulih, dia langsung menghajar Morpheus dan bahkan meledakkan simulasi tersebut. Neo pun kemudian keluar dari simulasi. Dia diberitahu oleh Bugs kalau Neo ini legenda di dunia nyata ini. Mereka semua mengagumi Neo karena telah menyelamatkan dunia dan membuat perdamaian antara manusia dan mesin. Bugs pun memperkenalkan Neo dengan awak dan personal mereka semua. Sedangkan Morpheus ini kan program, jadi nggak bisa muncul di dunia nyata. Dia hanya bisa muncul sebagai proyeksi saja. Neo kaget juga ngelihat ada mesin di situ. Bugs menjelaskan kalau mesin ini memihak mereka. Jadi setelah 60 tahun yang lalu, banyak mesin yang membelot dan membantu manusia. Neo kemudian bilang kalau dia mau menyelamatkan Trinity. Tapi Bugs bilang susah karena setelah ngeluarin Neo, raga Trinity pasti udah dijaga ketat. Mereka pun akhirnya tiba di kota Io, kota manusia di bawah tanah, karena yang di atas tanah sudah tidak bisa dihuni dan telah dikuasai oleh mesin. Neo disambut oleh sang jenderal, pimpinan tertinggi sisa umat manusia. Si jenderal tersebut ternyata adalah Niobe, teman Neo di Matrix sebelumnya. Niobe ini udah tua sekarang, sudah bertambah usianya 60 tahun. Sedangkan Neo nggak terlalu bertambah tua. Niobe langsung menghukum Bugs yang bertindak sendiri tanpa persetujuannya. Setelah itu dia menunjukkan kota Io ke Neo. Kota ini beda sama kota Zion yang pernah dilihat Neo. Neo pun mengutarakan niatnya untuk menyelamatkan Trinity dari Matrix. Tapi Niobe nggak setuju. Dia langsung menyuruh anak buahnya menahan Neo. Karena tindakan Neo ini dapat membahayakan kota Io yang telah susah payah dia bangun. Di sel, Neo ditemui oleh Morpheus. Si Morpheus menyarankan Neo untuk kabur dari sana. Seluruh awak pesawat Bugs akan membangkang dari perintah jenderal. Neo pun akhirnya ikut Bugs untuk menyelamatkan Trinity. Mengetahui ini, Niobe kesel tapi sekaligus lega juga sebenarnya. Mereka pun melacak keberadaan Trinity. Tapi sebelum mereka menyelamatkan Trinity, mereka harus yakin dulu kalau Trinity ini mau diselamatkan dan keluar dari Matrix. Jika dia nggak mau, maka mereka nggak akan bisa mengeluarkan Trinity dari Matrix. Mereka pun masuk kembali ke dunia Matrix dan menuju ke tempat Trinity. Tapi guys, mereka di sana dihadang oleh Smith yang sudah menunggu mereka. Si Smith ini ingin nego sama Neo. Dia meminta Neo untuk keluar dari Matrix dan tidak kembali lagi. Karena keberadaan Neo di Matrix akan membuat dia dikuasai lagi oleh program. Neo bilang iya, dia mau keluar dari Matrix, tapi mau membawa Trinity. Smith gak setuju, karena kalau Trinity dibawa, dia bisa dikekang lagi oleh program. Si Smith ternyata membawa banyak pasukan buangan guys. Pasukan ini adalah karakter program yang korup atau rusak. Karena rusak ya programnya jadi kuat dan berbahaya. Mereka semua pun bertarung sengit. Si Neo ikut bertarung. Para buangan ini memberikan perlawanan yang berat. Kerepotan mereka semua. Neo pun akhirnya bertarung dengan Smith. Udah kayak peristiwa dulu. Pada awalnya Neo kewalahan sama Smith. Babak belur dia dihajar. Tapi di akhir kekuatan Neo yang sesungguhnya telah kembali. Dia menghajar Smith hingga terpental. Neo pun melanjutkan perjalanan menemui Trinity. Mereka berdua pun bertemu. Dalam pertemuan tersebut, si Trinity ini juga sepertinya mulai dikit-dikit ingat akan masa lalunya. Sebelum Neo mengajak Trinity ikut bersamanya, kucing hitam pun muncul kembali. Berarti program telah diubah oleh Matrix. Yang muncul adalah psikiater Neo. Dia ini ternyata adalah sang analis yang menyamar jadi psikiater agar dapat mengawasi terus Neo. Dia memutar balik waktu. Si Neo nggak bisa mengalahkan waktu yang dikendalikan oleh analis. Dia pun mengancam Neo untuk kembali ke Matrix. Karena kalau nggak, dia akan membinasakan Trinity. Dia juga menceritakan kalau dialah yang menyelamatkan Neo dari kematian di akhir Matrix ketiga. Dan merekonstruksi raganya dan mengupload otaknya ke Matrix. Dia kemudian menyuruh seorang karakter untuk menembak ke arah Trinity. Karena waktu telah dikendalikan oleh analis, jadi peluru berjalan lambat dan menuju ke kepala Trinity. Neo mencoba sekuat tenaga menghentikannya, tapi gak bisa. Sang analis lah yang menghentikan tuh peluru dan bilang ini baru ancaman.
Para temannya semua menemui Neo yang masih shock dan langsung keluar dari Matrix. Pesawat Bugs didatangi oleh pesawat lain utusan jenderal atau Niobe. Mereka disuruh pulang ke Ayo dan menghadapi pengadilan militer karena telah membangkang. Setelah sampai, Niobe langsung memarahi mereka. Selagi marah, sesosok mesin berbentuk burung menghampiri mereka. Tuh mesin bilang kalau ada yang mau bertemu sama Neo. Mereka pun pergi ke sana. Di sana mereka bertemu sama seorang yang udah dikenal sama Neo, yaitu Sati. Tapi dulu dia masih anak-anak. Sati bilang ke mereka berdua kalau kaburnya Neo dari Matrix membuat program Matrix tidak stabil. Sati pun bilang kalau dia bisa membantu menyelamatkan Trinity dari Matrix. Rencana pun mereka buat. Para kapten pesawat dengan sukarela membantu misi penyelamatan itu. Misi ini akan sangat berbahaya. Bugs, Sati, dan Morpheus akan pergi menyelinap ke tempat raga Trinity berada. Sedangkan Neo dan pasukan yang lain pergi menemui analis untuk menyelamatkan Trinity di dalam Matrix. Si Trinity ini harus diyakini dulu untuk mau keluar dari Matrix, karena jika dia nggak mau maka nggak bisa dikeluarkan. Neo pun pergi menemui analis yang sudah dikelilingi oleh para agent dan bot. Pasukan Neo pun ikut tiba. Neo bilang ke analis kalau dia hanya ingin bicara sama Trinity. Jika Trinity nggak mau ikut dia, maka dia akan menyerah secara sukarela. Tapi kalau dia mau, maka dia akan membawa Trinity. Analis pun setuju. Trinity tiba di lokasi dan bingung ngelihat banyak sekali polisi. Neo berusaha menyadarkan Trinity akan kehidupan sebelumnya. Selagi bicara, tiba-tiba anak dan suami Trinity tiba di lokasi dan merayu Trinity untuk ikut mereka. Trinity pun akhirnya ikut keluarganya dan menolak ikut Neo. Neo kecewa berat dan pasrah karena hal ini gak bisa dipaksakan. Di tempat lain, proses penyelamatan raga Trinity udah dimulai. Mereka udah berhasil melepaskan koneksi Matrix, tapi menunggu persetujuan akhir dari Trinity. Tapi karena Trinity nolak, jadi nggak bisa dilanjutkan. Tapi guys, keajaiban muncul. Trinity sadar akan dirinya. Dia melawan. Melihat ini, Neo pun mengeluarkan kekuatannya. Raga Trinity kemudian dilepaskan dari pengaruh Matrix oleh Sati dan Bugs dan dipindahkan ke pesawat. Analis langsung turun tangan dan memperlambat waktu. Dia akan menghabisi Trinity. Tapi keajaiban lain muncul guys. Si Smith tiba-tiba muncul dan membantu. Dia menghajar analis. Setelah itu pengaruh waktu analis lenyap. Mereka semua terbebas dan melanjutkan pertarungan. Neo menghentikan peluru yang berterbangan. Walaupun dikeroyok, mereka memberikan perlawanan yang sengit. Bahkan Smith ikut melawan para agent. Neo dan Trinity berhasil bersentuhan dan membuat para agent terpentar keluar. Smith pun menghabisi analis, tapi sebelum itu si analis sudah mengaktifkan protokol swarm. Jadi semua manusia yang ada di situ telah menjadi bot dan akan mengejar mereka mati-matian. Mereka semua dikepung oleh massa yang udah dikendalikan oleh program Matrix. Trinity datang dengan sepeda motornya menyelamatkan Neo. Mereka berdua pun kabur menggunakan motor. Sedangkan pasukan yang lain melawan para bot yang berdatangan. Neo menggunakan kekuatannya untuk menghajar para pengejar. Ini udah kayak film zombie ya guys. Mereka dikejar oleh orang yang udah nggak ada otaknya. Bahkan bot-bot itu rela loncat dari ketinggian dan mengorbankan dirinya agar bisa menghentikan Neo yang kabur. Kasihan nyawa hilang sia-sia gitu. Si Neo dan Trinity didesak ke tempat kill zone. Di sana mereka dihajar pakai rudal helikopter. Sedangkan pasukan yang lain udah kewalahan menghadapi serangan bot yang luar biasa banyak. Bugs pun memutuskan untuk masuk ke Matrix bersama Morpheus. Mereka membantu pasukan yang terkepung dan berhasil menyelamatkan mereka. Sedangkan Neo dengan kekuatannya berhasil selamat dari rudal. Mereka kemudian masuk ke dalam gedung. Dia pun langsung naik ke lift ke atap gedung. Di sana mereka dihajar oleh tembakan heli, tapi Neo berhasil menghentikannya. Salah satu rudal berhasil dihalau ke heli yang lain dan meledak. Setelah itu mereka berdua pun ngobrol dan saling mengingat akan masa lalunya. Para agen udah tiba di lokasi. Mereka berdua memutuskan untuk melompat ke gedung sebelah. Tapi guys, ternyata si Neo nggak bisa lompat. Dia terjatuh. Tapi anehnya Trinity malah yang bisa melayang dan menahan Neo. Mereka berdua pun langsung terbang kabur. Setelah keluar dari dunia Matrix, mereka berdua pun sadar kalau mereka berdua ini adalah satu kekuatan yang nggak bisa dipisahkan. Di adegan berikutnya kita melihat Trinity dan Neo telah datang ke tempat analis. Trinity menghajar analis karena kesel sama dia yang mengekang ingatannya. Analis di sini udah nggak punya kekuatan karena kekuatan Matrix udah berada di tangan Trinity sama Neo. Seluruh program Matrix udah di bawah kendali mereka berdua.
Si analis bilang gak guna mereka punya kekuatan itu, karena para manusia yang terhubung sama Matrix belum tentu mau dibebaskan dan keluar dari Matrix, karena mereka udah nyaman di dunia Matrix. Tapi Trinity sama Neo bilang, ya mereka akan coba, dan mereka akan merubah dunia ini, beda dari yang diprogram oleh analis. Mereka pun terbang keluar layaknya dewa. Ya begitu deh guys, akhir cerita dari film Matrix Resurrection ini. Laga-laga filmnya keren ya. Emang cerita dari film ini agak rumit, apalagi kalau belum pernah menonton film sebelumnya, yaitu film Matrix pertama, kedua, dan ketiga. Film trilogi yang fenomenal dan merubah industri perfilman Hollywood. Untuk menikmati adegannya harus ditonton di bioskop ya. Baiklah guys, dukung terus Filosofi Film dengan klik subscribe, like, and share. Thank you for watching and see you on my next video. Jangan lupa tonton video kita yang lain ya guys. Dan jangan lupa klik subscribe. See you.